karena itu banyak daun-daun yang mungkin banyak pohon. Nah, yang Anda perlukan adalah menemukan pohon yang tepat, belum yang betul. Ya, dari itulah baru dicari akar masalahnya. Kalau keliru mengidentifikasikan problemnya atau pohonnya, maka Anda akan keliru mencari akar masalahnya. Diagnosanya pasien post debris demam, luka bakar sedikit dan amputasi jari kaki ya. Nah, jadi ini contoh ya. Nah, dari hasil asumsi saya melihat di video tadi. Keluarga pasien tidak terima kalau kita sama-sama dengar karena petugas tidak menghiraukan pasien untuk diperiksa ya dengan alasan sedang pergantian shift. Jadi sekali lagi kok nggak marah, kok kita ini ada pasien memburuk kita minta diperiksa. Nah ternyata petugas nggak menghiraukan karena lagi pergantian shift jaga. Menurut mereka hal tersebut yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Misalnya Bapak Ibu yang ditugasin oleh direktur rumah sakit yang tadi itu untuk melakukan investigasi. Menurut Bapak Ibu apa tujuan dari investigasi itu? Silakan tulis di kolom chat waktunya 20 detik. Sekarang jadi pertanyaan ya, kalau kita melihat ya, jadi kita belajar ya Bapak Ibu, sekali lagi ayo humble dulu, kosongkan gelasnya. Nah, kenapa disebut RCA? Root Cause Analysis. Root itu akar ya, penyebab akar masalah. Kalau ngomongin akar, itu kan pasti tumbuh hewan gitu ya, manusia gitu ya. Nggak ada akar kan biasanya ya kita bilangnya itu pohon gitu ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi kita lihat filosofinya seperti pohon, pohon beringin ya. Tahu nggak sih kenapa sih dulu itu ada cerita-cerita pohon beringin itu katanya banyak penunggunya yang pohon-pohon besar. Itu ternyata setelah saya tahu beneran itu ada penunggunya atau enggak? Bukan, itu semacam kayak semacam kayak orang dulu itu untuk ngasih nasehat. Jadi supaya pohon itu nggak ditebang atau nggak disingkirkan, itu supaya orang takut, nggak respect terhadap pohon itu, dibilanglah cerita bahwa pohon itu ada penunggunya. Karena pohon itu memberikan kehidupan, ya. Jadi makanya kamu jangan tebang sembarang, jadi jangan rusak pohonnya, jadi dikasih, "Hei, pohon itu ada penunggunya," padahal sebenarnya nggak ada. Jadi itu salah satu cara untuk membuat orang itu nggak merusak, lingkungan. Ya, tapi itu bagus. Dulu saya takut kalau lihat pohon beringin, tapi setelah saya tahu, ceritanya jadi saya respect, lebih respect, bukan takut tapi respect terhadap pohon. Ilmu pohon. Nah, itu jadi kalau root cause analysis itu kita ambil filosofi dari pohon. Nah, root itu di bawah Bapak Ibu. Nah, sebelum akar ini pasti ada batang. Nah, pakai batang dulu dong. Nggak mungkin dari akar langsung daun ya. Nah, habis batang baru ranting baru daun-daun ini. Nah, yang kita lihat sekali lagi yang dilihat di luar sana itu above the surface you can see symptom. Orang kalau lihat pohon yang ada daunnya dong ya. Kalau yang pada saat meranggas ya nggak ada daunnya dong. Kalau lihat pohon pasti yang dilihat ya atasnya dulu dong daun rimbun atau enggak gitu ya. Baru abis itu tertarik ke batangnya. Tapi yang bikin sakura indah itu kan bukan batangnya, ya kan? Tumbuhan pohon sakura di Jepang itu bukan batangnya yang bikin indah, betul nggak? Yang kita lihat itu sakura itu ya bunganya, daunnya warna-warni dan sebagainya yang bikin indah itu. Batangnya kita nggak tertarik, bahkan kita nggak tahu itu batangnya bisa dibedain nggak dengan batang pohon lain atau itu berbatang atau nggak, saya juga paham ya. Tapi yang bikin indah itu kan itunya yang kita lihat. Nah, ibaratnya begitu dia bilang, "Lu kalau misalnya lihat pohon pasti kamu lihat itu, daun-daun itu ya, sakura itu kan karena ya pas berbunga." Jadi kalau udah pas rontok, batangnya aja orang nggak lihat, nggak tertarik. Nah, jadi itu maksudnya begitu ya. Nah, apa, kalau kita mau cari akar masalahnya, ya sementara itu Anda itu di sini bisa terdistract oleh, simptom-simptom gejala ini ya. Ini jadi, gejala dari suatu masalah.
Kamu harus dig deeper. Jadi kamu harus gali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam sampai baru tahu ada akar masalahnya. Alright. Nah, sekarang jadi yang pertanyaannya, ya. Petugas tadi video tadi ya tidak menghiraukan pasien. Nah, tadi kan keluarganya komplain, ini petugas nggak ngirauin pasien karena sedang operan shift jaga. Sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Nah, pertanyaannya silakan tulis di kolom chat. Is it a symptom or is it a problem? Tulis di kolom chat. Alright, waktunya habis. Nah, saya intip dulu ya. Apa? Simptom-simptom. Jadi saya setuju, ini baru simptom. Ya, jadi kalau yang ini adalah sebuah sistem, simptom atau gejala. Ya, kalau Anda itu mau cari akar masalahnya, jangan keliru batangnya. Jadi kalau di akar masalah, Anda harus temukan dulu problemnya. Ya, kalau yang tadi itu baru simptom, karena kalau menentukan problem yang salah itu mungkin batangnya berbeda, ya kan? Misalnya nih, ada banyak pohon-pohon gitu ya yang Anda lihat itu kan rimbunan, daun gitu ya. Kalau misalnya Anda Anda istilahnya keliru mengidentifikasikan problemnya, bisa jadi Anda menganalisa pohon yang keliru gitu ya. Karena itu banyak daun-daun yang mungkin banyak pohon. Nah, yang Anda perlukan adalah menemukan pohon yang tepat, belum yang betul. Ya, dari itulah baru dicari akar masalahnya. Kalau keliru mengidentifikasikan problemnya atau pohonnya, maka Anda akan keliru mencari akar masalahnya. That is why untuk membuat sebuah root cause analysis itu perlu orang dalam tanda kutip, perlu orang yang punya pengalaman, perlu konsultasi, perlu orang ahli, perlu orang yang melihat itu dalam sebuah kacamata sebuah sistem. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita cuma modal bego-begoan gitu nggak bisa ya. Kalau kita modal bodoh-bodohan gitu sementara sistem layanan kesehatan itu adalah sebuah sistem yang kompleks. Makanya root cause analysis itu tadi dibilang kalau kamu cuma sekedar cari siapa yang salah, nggak perlu root cause analysis karena levelnya bukan itu. Ya, root cause analysis itu bisa dilakukan efektif, efisien kalau orang yang melakukannya itu orang-orang yang juga nanti harus nanti mau belajar, membaca jurnal, bertanya pada ahli, konsultasi dan sebagainya, kemudian berdiskusi dan sebagainya. Itu makanya diperlukan sebuah kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan serta praktek ya yang untuk bisa melakukan root cause analysis. Ya, nah karena ini sudah saya spill di depan, sekali lagi tertarik nggak untuk root cause analysis ini? Karena ternyata nggak segampang itu ya. Alright, kita lanjut ya. Nah, sekarang gini, you can change what happened, but you can still change what will happen. Anda itu kadang nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, bukan kadang ya. Kita nggak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi ya. Tapi kita masih bisa mengubah apa yang akan terjadi. Ya, nah sekarang kita lihat pohon ini tadi. Sebenarnya petugas operansif jaga tidak menghiraukan pasien sehingga meninggal dunia. Ini sebenarnya hanya gejala. Ya. Jadi kalau Anda menghukum siapa petugasnya, ya itu sebenarnya Anda tidak mengobati penyakitnya, kasarannya begitu. Ya, jadi ini bukan problem, ini masih simptom. Loh, kenapa simptom? Ya karena ada yang nggak meninggal kok, gitu ya kan? Nah, maksudnya apa? Yang lain nggak apa-apa tuh pasiennya, betul nggak? Kan tadi ada pasiennya ada banyak tuh, ya. Terus tadi keluarga pasien, "Oh, ini gara-gara tidak pasiennya memburuk tidak dihiraukan, petugasnya pada shift jaga." Nah, the problem is bukan karena itu. Karena apa? Yang lain, pasien yang lain nggak meninggal tuh. Sebelah-sebelahnya nggak ada yang meninggal. Cuma satu aja yang meninggal. Artinya bukan karena itu. Ngerti nggak maksudnya? Bukan karena dia lagi operansif jaga. Nah, kalau misalnya gara-gara itu, nanti Anda akan akar masalahnya berbeda, nanti solutifnya akan berbeda.
solusinya. Jadi, mmm, mmm, solusinya berbeda karena Anda, melihat problemnya itu berbeda, ya. Lalu apa Dok problemnya? Oke, problemnya itu sebenarnya ya adalah karena petugasnya nggak tahu bahwa pasien ini telah mengalami perburukan, ya kan? Loh kenapa Dok? Ya karena artinya itu bener-bener semuanya lagi dianggap baik, jadi dia tinggal. Dia tinggal untuk melakukan operasi jaga. Karena kalau dia tahu ada perburukan pada pasiennya yang seharusnya tahu dan itu terdata di medical record-nya, ya pasti dia melakukan sesuatu, ya. Ada nggak upaya di rumah sakit itu yang mengetahui upaya monitoring, pasien di rumah sakit itu semua petugasnya itu tahu kapan ada perburukan, kapan ini bisa dikatakan stabil, atau kapan ini harus, dalam keadaan diobservasi atau mendapatkan pengawasan. Kalau memang semua pada nggak tahu, berarti the problem is kamu nggak punya, rumah sakit ini nggak punya ya, prosedur, protokol yang standar bagaimana memonitoring perburukan pasien di rumah sakit. Berarti problemnya apa? Ya lu nggak punya itu. Nah, itu maksudnya. Jadi masalahnya adalah mereka nggak tahu ada perburukan, karena kalau tahu berarti sengaja. Contoh gini, saya tahu itu pasien buruk, tapi karena itu pasien miskin, kelas 3 BPJS dan tidak menguntungkan, lebih baik saya tinggal saja untuk saya lakukan operan. Dan pada saat pasien itu mati, saya tetap akan tutup mata karena itu akan mengurangi angka loss daripada rumah sakit yang banyak-banyak toroknya harus bayar karena klaim BPJS kecil. Nah, berarti itu artinya adalah sebuah kesengajaan, ya sekali lagi. Tapi kalau, yang dia tinggal itu karena dia tidak tahu, berarti kan karena tidak kesengajaan, karena saya yakin semua orang baik ya, nggak ada yang sengaja itu buruk biar kita tinggal, kita tutup mata, kita, operan jaga ya pura-puranya, ya supaya dia segera mati dan, tidak menghabiskan biaya rumah sakit karena klaim BPJS kecil. Nah, itu kayaknya nggak mungkin ada yang seperti itu ya. Kecuali kalau ada, silakan nanti, diberi sanksi. Saya boleh, berikan itu kalau memang ada ya. Nah, alright. Nah, jadi setelah tahu ini bahwa sebenarnya ketidaktahuan inilah yang harus diteliti, ya. Jadi bukan nguplak-nguplek siapa petugasnya, "Kenapa kok bisa kamu nggak hiraukan pasien itu?" Ya misalkan, "Kenapa kok pas keluarganya teriak-teriak kok kamu diem aja?" Dan seterusnya. Bukan ngublek-ngublek masalah itu, tapi ini yang nggak jelas. Alright, nah ya. Nah, setelah itu Anda akan bisa ngerubah outcome-nya kalau Anda kemudian bertanya, "Kenapa kok sampai nggak tahu ada pasien telah pemburukan?" Jadi ini mengidentify dan mencari tahu akar masalahnya. Nah, balik lagi untuk bisa tahu, masalah ini, akan nggak mudah kalau kita itu kadang nggak bisa paham atau melihatnya dalam sebuah sistem, atau kita konsultasi, atau kita baca jurnal dan sebagainya. Oke? Sebelum saya lanjutkan, apa Bapak Ibu masih semangat atau mungkin masih, "Dokter, pusing pusing, terlalu terlalu berat," gitu. Coba ya, nanti saya coba nanti tes satu lagi contoh kasus, kalau mau masih semangat, kalau enggak nanti saya coba stop dulu untuk Bapak Ibu tarik nafas gitu ya. Silakan tulis di kolom chat apakah masih mau coba contoh satu kasus lagi ya. Ayo. Tulis dulu, nanti takutnya, "Dokter saya sudah pusing, dengan semua ini, dengan ilmu pohon itu saya pusing," misalkan ya. Mmm, Coba tulis dulu di kolom chat, kalau sudah pusing nanti saya nggak kasih satu contoh lagi, tapi kalau, kalau masih semangat saya kasih satu contoh lagi ya Bapak Ibu. Coba saya lihat dulu di kolom chat. Saya intip boleh ya? Oh masih? Oke boleh. Nah, supaya paham nanti Bapak Ibu saya kasih contoh ya membedakan, oh penting ya Dok untuk tahu itu simptom atau gejala. Iya penting banget.
Sementara sayanya belum ke sini. Hasil tes antigen, terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR. Sementara sayanya belum datang. Iya, makanya ini kan aneh sekali. Dalam video yang beredar luas di media sosial, seorang warga berinisial ZK mendatangi sebuah tempat penyedia jasa tes swab di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ia protes karena dikirimkan hasil tes antigen dan PCR yang positif. Padahal ia baru mendaftar dan belum melakukan tes sama sekali. Alright. Nah, ini kejadian benar ya, sudah diakui oleh pihaknya yang penyedia jasa kesehatan itu. Jadi ceritanya si ibu ini protes karena dia itu baru daftar, tapi kok tiba-tiba udah dikasih hasil dan tulisannya adalah COVID-19-nya positif. Oke, COVID memang udah berlalu, tapi bukan itu yang saya mau ini kan apa garis bawahi. Pertanyaannya, apakah itu termasuk insiden keselamatan pasien? Tulis di kolom chat. Dan sudah diakui oleh pihak, itunya, iya memang benar keliru gitu. Ya, oke, pertanyaan yang kedua, ya kan. Is it a symptom atau is it a problem? Apakah itu gejala ataukah itu masalah? Jadi gejala atau problem ya. Masih simptom, gejala atau penyakitnya. Ada yang bilang gejala, ada yang bilang penyakitnya. Nah, jadi sebenarnya, "Dok, itu penyakitnya, Dok. Kok bisa salah?" Gitu ya, salah ngasih ke orang. Ya, salah ngasih ke orang, yang orang ini baru daftar, kok ternyata udah dikasihin hasil yang positif, ya, gitu ya. Nah, Anda bilang ada masalah, ada simptom. Kalau dari sisi saya, oh, no 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 no, itu masih gejala, Bapak Ibu, ya. Gejalanya apa? Gejalanya, bahwa bukan dia kasih ke orang yang salah ya, karena yang tertera di apa namanya, di hasil labnya itu benar, orangnya benar ya, namanya benar, alamatnya benar, nomor teleponnya benar ya. Jadi ngasihnya ke orang yang benar, tepat gitu ya. Kok orangnya protes? Ya orangnya protes karena, "Loh, aku ini belum diuji sampelnya, baru daftar kok udah dikirim." Ya, tapi tulisannya bener, namanya dia bener, alamatnya bener, nomor teleponnya bener, ya. Berarti yang salah apanya? Yang salah adalah ya itu masih gejala, artinya kesalahannya lebih kepada salah input. Ya, jadi salah input yang namanya post analytic process. Dalam proses sebuah laboratorium itu ada pre-analytic, analytic, and then post analytic. Jadi salah input data. Datanya orang lain, hasil labnya orang lain diinput ke datanya orang itu. Jadi yang salah adalah problemnya adalah kesalahan input. Nah, itulah yang kita cari akar masalahnya. Kenapa kok bisa salah input ngetik datanya itu? Kalau ngasihnya ke orangnya udah benar, salah input data. Karena apa? Karena bisa jadi yang terjadi salah input data bukan ke ibu itu aja. Karena bisa jadi ibu itu kan protes karena ibu itu merasa belum diperiksa kok udah dikasih hasil, ya kan? Nah, gimana dengan orang-orang yang lain yang sudah dikasih hasil dan sudah diambil sampelnya, bisa saja isinya salah, ketukar dengan yang lain, gitu loh. Masalahnya mereka nggak protes karena nggak tahu. Karena mereka ya sudah diambil sampelnya. Tapi dengan kasus itu ada kans ya bahwa kesalahan itu bisa terjadi. Karena apa? Salah input. Nah, itulah jadi yang sebagai problem adalah salah input. Ya, bukan salah ngasih hasil lab ke orang yang salah. No, tapi salah input hasil ke orang lain di dalam komputernya, ya, dalam sistem baik komputernya. Itu yang disebut problem. Nah, jadi sekali lagi yang ini yang dicari akar masalahnya. Nah, itu ya, jadi nanti perlu latihan-latihan lagi, Bapak Ibu harus bisa jangan keburu-buru. Oh, ini gejala atau sebuah sebuah masalah. Jadi kalau masih gejala, takutnya pohonnya nanti yang Anda teliti, identifikasi atau investigasi adalah pohon yang salah, gitu ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi penyakitnya salah, ibaratnya benar ya. Jadi gejalanya penyakitnya salah. Nanti kalau penyakitnya salah, treatmentnya, penyebabnya dan itu akan salah. Ibaratnya gitu. Tapi karena kita pakai konsep pohon, symptom and problem. Karena RCA ini bukan hanya untuk istilahnya untuk masalah klinis aja, masalah-masalah yang lain juga bisa. Alright.